Bertemu kembali semuanya rekan Dao yang dicintai oleh Bude Yanti. Pada saat ini kita akan kembali lagi dilanjutkan dengan Tuan Su dan Su Anqing sedang menyusun rencana untuk menghabisi Xiao Yan. Tuan Su menatap Su Anqing dengan sorot mata yang dipenuhi tekanan mematikan. Niat membunuh itu bukan sekedar mengancam, melainkan penegasan bahwa tugas yang dibebankan kepadanya bukan sesuatu yang boleh gagal. Su Anqing yang memahami betapa seriusnya situasi itu membungkuk memberi salam hormat sebelum perlahan mundur dan meninggalkan aula. Ketika langkah Su Anqing menghilang di kejauhan, Tuan Su pada saat ini menghentikan jarinya. Ruang di sekitarnya bergetar halus, lalu beberapa bayangan hitam muncul satu persatu menyatu dengan kegelapan seperti makhluk yang tidak seharusnya ada di dunia terang. Tuan Su menatap mereka dengan senyum tipis, seolah kedatangan para bayangan itu sudah diperhitungkan sejak lama. Salah satu dari sosok yang ada sosok yang suaranya akan sangat dikenali Xiao Yan jika Xiao Yan berada di sana menyampaikan kesetiaan dan menunggu perintah. Tuan Su pada saat ini mengangguk dan menjelaskan dengan dingin bahwa Tian Luolan telah mati. Kematian itu bukan kejutan baginya, tetapi jelas mengguncang dua sosok bayangan yang hadir. Salah satu sosok tersebut yang tidak lain dan tidak bukan adalah Hun Tian yang hanya mengirim suara. Salah satu sosok yang ternyata adalah Huo nanti pada saat ini bertanya bagaimana hal itu mungkin terjadi. Tian Luolan setelah kembali ke dunia gunung dan lautan seharusnya berada di wilayah yang dilindungi. Sementara itu sosok lain yakni Bing Leidong mencoba menebak kemungkinan bahwa Yang Mulia Sensi telah memasuki dunia tersebut. Tuan Su pada saat ini tidak memberikan penjelasan panjang, dirinya sendiri hanya memberikan peringatan tegas, yakni jika Yang Mulia Sensi muncul dan menemukan mereka, mereka harus segera melapor. Setelah itu, dengan satu gerakan tangan, dua sosok tersebut lenyap seperti asap yang tertelan ruang. Kesunyian pada akhirnya kembali melanda ruang sekitar. Tuan Su duduk di singgasana besi, memijit pelipisnya seolah sedang menimbang banyak hal yang berada di luar jangkauan para bawahannya. Ketegangan yang tersisa di antara jari-jarinya terlihat jelas sebelum ia mengibaskan tangan. Dirinya membuka celah spasial yang berputar lambat. Dari dalam celah itu, tubuh Cukian Tai terseret keluar tampak lusuh dan kehilangan aura agung yang dulu dirinya miliki. Cukian Tai berdiri terhuyung menghadapi tatapan Tuan Su yang sedingin jurang yang tak berdasar. Bagi Tuan Su, Cukian Tai bukanlah sekedar tahanan, dirinya adalah pengkhianat Taisu yang dianggap mengacaukan keseimbangan kekuasaan. Cukian Tai meski tampak lemah memancarkan ketegasan bahwa tindakannya tidak pernah dimaksudkan sebagai pengkhianatan. Tindakannya merupakan perbedaan strategi dalam menghadapi ancaman besar yang sedang menghantui dunia Taiksu. Tuan Su tidak tertarik pada pembelaan dari Cukian Tai dengan otoritas yang tak bisa dibantah. Dirinya memaksa Cukian Tai menerima kenyataan barunya. Sebagai kultivator yang telah jatuh hingga langkah kelima, Cukian Tai tidak lagi memiliki pilihan selain mematuhi setiap perintah Su Anqing. Tuan Su juga menegaskan bahwa setiap bentuk pembangkangan akan berakhir pada kematian dan kematian berarti kehilangan kesempatan selamanya untuk merebut kembali pengaruh dan kedudukan yang pernah menjadi milik Cukian Tai. Dalam ketegangan yang menggantung di udara, Cukian Tai akhirnya hanya bisa berdiri diam. Dirinya menyadari bahwa kekuatan yang dulu membuatnya disegani kini nyaris tidak berarti di hadapan Tuan Su. Dirinya tidak memiliki pilihan selain menerima nasib yang dipaksakan kepadanya. Dirinya hanya bisa bertahan setidaknya sampai kesempatan lain muncul dan jika kesempatan itu datang. Sementara itu Tuan Su yang merasa urusan hari ini selesai kembali bersandar di singgasananya. Namun di balik ketenangannya ada badai yang siap meledak kapan saja. Kematian Tian Luolan, gerakan Yang Mulia Sensi, serta keberadaan Cukian Tai sebagai pion kekuasaan menunjukkan bahwa konflik besar sedang mengambil bentuk. Dunia Taisu berada di ambang perubahan dan Tuan Su berada di pusat pusaran yang akan menentukan nasib semuanya. Ketika kata-kata terakhir Tuan Su menggemak di ruangan yang tak berujung itu,
tubuh Sukian Tai terlempar jauh oleh satu hentakan dari singgasana yang menjulang. Tubuh Sukian Tai menghantam lantai keras, namun ekspresinya tetap datar seolah tidak ada rasa sakit yang mampu menembus ketenangannya. Dengan gerakan perlahan, Sukian Tai bangkit dan berjalan meninggalkan kapal Dewa Taiksu tanpa menoleh sedikit pun. Tepat saat dirinya melintasi batas kapal, tubuhnya memudar hingga akhirnya lenyap begitu saja. Tidak lama setelah itu, seorang prajurit datang tergesa-gesa dan melaporkan bahwa Sukian Tai telah melarikan diri. Keganasan yang tadi menghiasi wajah Tuan Su perlahan sirna dan berganti dengan ketenangan yang lebih menyeramkan daripada amarah apapun. Tuan Su kemudian menjelaskan bahwa membiarkan Sukian pergi jauh lebih berguna daripada menahannya. Menurutnya, tindakan Sukian Tai selanjutnya akan membuka kemungkinan baru meskipun beresiko menciptakan variabel yang sulit diprediksi. Dirinya menilai bahwa kepergian itu justru akan mendorong Sukian Tai mencari yang mulia yang telah berinkarnasi. Selama Suan King tetap mengendalikan keadaan, semua perlawanan Sukian Tai pada akhirnya akan runtuh. Sementara itu, kabut kekacauan yang mengitari singgasana terus melakukan perhitungan mengumumkan peluang kekalahan yang sangat kecil. Mendengar hal itu, Tuan Su terdiam lalu memejamkan mata membiarkan kesadarannya seolah terlepas dari tubuhnya yang menyebar ke ruang tak tersentuh oleh makhluk hidup manapun. Pada saat yang sama di benua asal naga bau memimpin Xiao Yan dan Long Yi menuju sebuah lokasi kuno yang dikenal sebagai platform penempaan naga. Tempat itu merupakan gerbang menuju ruang penempaan tubuh yang diwariskan oleh leluhur suku naga. Sebuah tempat yang tak pernah dimasuki manusia tanpa resiko kehilangan nyawa. Begitu ketiganya muncul, para naga segera berkumpul mengelilingi mereka. Semua berada dalam wujud naga asli dengan sisik berkilau dan mata berbentuk belah ketupat yang berkilat tajam. Banyak dari naga tersebut telah mengenali Xiao Yan, sosok manusia yang sebelumnya telah menumbangkan mantan Raja Phoenix. Ketakutan pun tampak dalam tatapan mereka membuat mereka menahan naluri alami untuk melahap manusia yang memasuki wilayah mereka. Kini mereka memahami alasan Raja Naga Xuan Huang memperlakukan Xian dengan rasa hormat yang tidak pernah diberikan pada manusia manapun. Di hadapan kekuatan yang begitu mutlak, batas antar ras hanyalah ilusi yang mudah hancur. Para naga itu sadar bahwa menghancurkan manusia biasa tidak berbeda dengan meremukan seekor cacing, namun Xiao Yan jelas bukanlah manusia biasa. Akhirnya dengan bau-bau yang membuka jalan, para naga juga memberikan ruang luas bagi ketiganya. Raungan rendah bergemar di setiap penjuru menjadi bahasa komunikasi khas para naga. Long Yi kemudian menjelaskan makna raungan itu kepada Xiao Yan. Para naga sedang membicarakan betapa brutalnya metode penempaan tubuh ras naga, sebuah proses yang bahkan makhluk naga sendiri takut jalani. Mereka benar-benar terkejut, terlebih lagi akan ada manusia yang tulangnya jauh lebih rapuh yang berniat untuk melakukan metode tersebut. Meski begitu, Xiao Yan tetap melangkah maju dengan tekad yang tak pernah goyah. Di tengah tatapan para naga yang penuh campuran ketakutan dan rasa ingin tahu, Xiao Yan memasuki platform penempaan naga sementara di kejauhan. Kesadaran Tuan Su perlahan mencermati setiap langkah Xiao Yan. Dua dunia terpisah mulai bergerak menuju satu titik yang sama membawa berbagai kekuatan besar menuju benturan yang tak terhindarkan. Xiao Yan sama sekali tidak menunjukkan minat terhadap keributan yang terjadi di sekitar alam naga. Di dalam hati, Xiao Yan justru berharap metode penempaan tubuh milik klan naga jauh lebih kuat daripada yang dirinya bayangkan. Hal itu dikarenakan kekuatan itu mungkin dapat membantu tubuh utama dan klon dewa asli yang menjadi perpanjangan dari keberadaannya. Dengan pemikiran tersebut, ketiga sosok itu pada akhirnya lenyap seolah tertelan oleh kekuatan ruang. Selanjutnya mereka muncul di wilayah asing yang tampak seperti dunia terpisah dari alam lain. Langit merah membara menggantung rendah, tanah gelap menyelimuti seluruh penjuru dan lapisan api tebal mengalir seperti kabut hidup. Berbeda dengan kolam nirwana milik klan Phoenix,
Api surgawi di tempat ini dipenuhi daya penghancur yang mampu mengurai kekuatan apapun yang menyentuhnya. Di antara pusaran api itu, tampak bayangan naga yang tidak terhitung jumlahnya, seolah mengawasi prosesi penempaan yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Tanpa peringatan, seberkas api tiba-tiba menerobos tubuh Xiao Yan. Api itu bukan api biasa, melainkan api khusus yang digunakan untuk menempat tubuh garis keturunan naga. Begitu masuk, api itu langsung menyerbuk meridian dan jaringan daging Xiao Yan, menciptakan hentakan panas yang memaksa tubuhnya beradaptasi pada kekuatan brutal tersebut. Sementara itu di sisi lain, Baoba terlihat tidak peduli terhadap ketegangan yang dialami Xiao Yan dan Long Yi. Sosok mungil itu justru sibuk mengejar kilatan api lain yang berkeliaran seperti makhluk kecil yang menemukan mainan baru. Xiao Yan di sisi lain memilih untuk duduk bersila di udara, membiarkan api surgawi itu menyerang dari segala arah. Xiao Yan menenangkan pikiran, mengosongkan kesadaran, dan menerima setiap hantaman seperti sebuah pengujian yang tidak boleh dilewatkan. Klon dewa asli yang terpisah dari tubuh utama juga mulai melakukan kondisi penyerapan, namun api surgawi yang datang terlalu lambat membuat Xiao Yan dengan sengaja mengerahkan kekuatan sendiri. Xiao Yan memanggil lebih banyak api dari sekelilingnya, mengundang gelombang api penempaan yang jumlahnya tak terhitung. Api surgawi itu berkumpul lalu melesat deras menuju tubuh utama dan klon dewa asli. Api itu seakan merespon panggilan dari makhluk yang memiliki garis kekuatan berbeda. Melihat derasnya arus api surgawi yang mulai membungkus Xiao Yan, Baoba tampak sangat gembira. Sosok kecil itu membuka mulut seolah ingin melahap sebagian dari api tersebut, meski tidak benar-benar melakukannya. Pada saat arus api itu memasuki tubuh Xiao Yan, sensasi terbakar yang sangat dalam mulai merayap, memperlambat gerakan Xiao Yan dan membuat tubuhnya terasa seperti sedang dilebur. Naga yang mengawasi dari kejauhan memperhatikan kondisi itu dengan rasa terkejut dan keheranan. Mereka saling memberikan penjelasan kepada sesamanya mengenai apa yang sedang terjadi. Mereka menjelaskan bagaimana Raja Naga Xuan Huang pada masa lampau pernah ditempak dengan 10.000 api jiwa naga secara bersamaan. Mereka mengamati bahwa jumlah api yang mengalir menuju Xiao Yan bahkan telah melampaui angka itu dan terus meningkat tanpa tanda melambat. Mereka juga menilai bahwa manusia yang mengalahkan Raja Phoenix ini tampaknya mampu mengolah tubuh hingga tingkat yang sulit dipercaya. Beberapa naga menilai aura Xiao Yan cukup unik, tidak sepenuhnya menyerupai manusia, bahkan memancarkan tekanan halus yang membuat para naga tidak berani mendekat. Sementara itu, Long Yi yang mengalami proses penempaan serupa memilih menutup mata, berkultivasi, dan mengabaikan semua komentar yang terdengar di sekitarnya. Di sisi lain tubuh utama Xiao Yan telah menyerap 10.000 api jiwa naga, batas yang menurut para naga seharusnya mustahil dilewati oleh makhluk non-naga. Berbeda dengan tubuh utama, klon dewa asli Xiao Yan telah menyerap lebih dari 20.000 dan masih tidak menunjukkan tanda-tanda batas. Sensasi yang seharusnya menggiling tubuh justru tampak tidak mempengaruhi klon dewa asli. Dalam keheningan yang tegang itu, pikiran Xiao Yan mulai mempertanyakan sesuatu. Tempat ini dengan segala kekuatan yang berkumpul di dalamnya terasa seperti wadah pengetahuan tersembunyi. Xiao Yan bertanya dalam hati, apakah mungkin sumber kekuatan lain dapat dipahami dari dalam lautan api surgawi ini? Apakah ini adalah sebuah kemungkinan yang membuatnya bertahan di tengah kobaran yang terus mendesak tubuh hingga batas terakhir? Xiao Yan pun memejamkan mata dengan tekad yang kuat ketika jumlah api jiwa naga di dalam tubuhnya meningkat perlahan di bawah kendalinya. Api ini berbeda dari api surgawi milik Xiao Yan sendiri karena terbentuk dari jiwa para leluhur klan naga, sebuah warisan yang diciptakan untuk membuka jalan bagi generasi naga berikutnya. Di dalam pusaran api itu, Xiao Yan merasakan keberadaan jiwa sisa para naga yang pernah mencapai puncak kekuatan pada masa hidup mereka sebelumnya. Mereka tidak meninggalkan tubuh dan jiwa fisik,
melainkan melebur menjadi tanah warisan yang kini menjadi sumber tempaan dirinya. Tempat itu adalah tanah terlarang mutlak bagi klan naga, lokasi paling suci tempat seluruh garis keturunan naga bertumbuh dan berkultivasi. Xuan Huang telah memberikan kepercayaan mutlak dan membiarkan Xiao Yan melangkah masuk sebuah izin yang tidak akan diberikan kepada ras manusia manapun. Di dalam klon dewa asli, api jiwa naga pada saat ini perlahan mencapai angka 30.000. Sosok duduk itu dilalap api yang membakar daging serta darahnya berulang kali. Setiap kehancuran membuat tubuh klon dewa asli itu kembali pulih dan menjadi semakin kokoh. Bagi Xiao Yan, proses itu hanyalah tompaan jasmani. Fokus utamanya adalah memahami esensi terdalam api jiwa naga yang terbentuk dari jutaan jiwa naga yang telah berkorban demi garis keturunan mereka. Xiao Yan menyadari bahwa jika Xiao Yan masih belum mampu menembus langkah keempat, maka Xiao Yan akan memadatkan lebih banyak aturan kuno miliknya. Api jiwa naga ini berpotensi menjadi sumber ke-11 bagi Xiao Yan. Berbeda dengan api yang sudah ia miliki, api ini bukan sekedar napas pembakaran, namun juga wujud harapan, keyakinan, serta tekad seluruh naga. Api tersebut awalnya adalah milik ras naga, namun takdir telah membawanya ke tangan Xiao Yan sehingga pemahaman yang dirinya raih akan menjadi miliknya sepenuhnya. Ketika tubuh, darah, garis keturunan dan akhirnya jiwa Xiao Yan mulai menyentuh dengan api jiwa naga, seolah jati dirinya ikut berubah menjadi bagian dari api warisan tersebut. Pencerahan itu menebar gelombang energi yang meluas hingga menembus batas ruang warisan. Pada saat yang sama, Xuan Huang yang tengah beristri jahat tiba-tiba merasakan perubahan mendalam itu. Dirinya mengangkat wajahnya dengan ekspresi terkejut dan mengakui dalam hati bahwa pemahaman Xiao Yan telah melampaui perkiraannya. Dirinya merasa bahwa dirinya bukan hanya menjalin hubungan dengan Yang Mulia, tetapi juga sahabat sejati yang memiliki masa depan tanpa batas. Namun sebelum dirinya dapat merenungkan lebih jauh, dua lengan lembut melingkar dari balik selimut dan menahan kepalanya. Hal itu menunjukkan bahwa Xuan Huang masih berada dalam pelukan sosok yang menemaninya. Dalam batinnya Xuan Huang menyesali bahwa Xiao Yan tidak mengetahui kebenaran penuh mengenai api jiwa naga. Dirinya memahami bahwa setiap api tersebut bukan hanya alat tempaan, tetapi bagian dari rahasia terdalam klan naga yang tidak sembarangan orang mampu menanggungnya. Sementara dirinya tenggelam dalam renungan itu, Xiao Yan di sisi lain terus memperkuat pencerahannya. Xiao Yan membiarkan setiap percikan api warisan melebur menjadi bagian tak terpisahkan dari takdirnya sendiri. Dengan demikian, api jiwa naga perlahan berubah menjadi sumber yang kelak menentukan arah pertumbuhan Xiao Yan. Tempat terlarang itu menyaksikan persatuannya dengan warisan naga kuno. Sementara takdir besar yang menantinya mulai menggeliat dari dalam api yang kini menjadi bagian dari jiwanya. Api hasrat yang membara di kedalaman dimensi itu bukan sekedar panas, melainkan juga membawa aturan kuno yang menjadi pondasi keberadaan hidup. Di tengah hamparan lautan api, sosok Xiao Yan duduk bersila dengan ketekunan sekeras batu karang. Energi yang mengitarinya perlahan naik turun seperti derak jantung dunia yang sedang bermeditasi. Penjelasan mengenai Dao Agung Prokreasi bergabung dengan kesadarannya, sebuah pemahaman kuno bahwa tanpa kekuatan perkembangan dan kelahiran kembali, seluruh alam pasti runtuh seperti riwayat dunia yang luas yang telah lama lenyap. Di sisi lain dari wilayah berapi itu, Raja Tianzang terbaring santai dalam keadaan benar-benar mabuk. Sekitar belasan naga perempuan mengelilinginya masing-masing berwujud momsepona dengan tubuh yang hampir sempurna. Namun, perhatian Raja Tianzang tidak pernah benar-benar tertuju pada mereka. Dirinya hanya memeluk kendi anggur menyesap cairan kuat yang menjadi inti kultivasinya. Dalam pandangannya, minum bukan sekedar kebiasaan, melainkan metode untuk memperkuat daunnya. Setiap teguhkan adalah proses penyempurnaan diri. Bakat Raja Tianzang sesungguhnya sangatlah tinggi. Sebelum era baru kemakmuran dewa memunculkan banyak tokoh kuat akibat pelonggaran aturan kosmis,
dirinya sudah lebih dahulu berdiri di puncak. Kecepatan yang menembus batas membuatnya mencapai tingkat kelima keabadian dewa, yakni alam jantung kaisar. Kedudukannya kini sebanding dengan banyak ahli kuat di berbagai alam menjadikannya salah satu dari sedikit kultivator tingkat atas yang diakui di seluruh kemakmuran dewa. Dalam kesadarannya yang teler, Raja Tianzang tetap menyampaikan rasa terima kasih kepada para naga perempuan yang menemaninya. Tawa keras yang keluar dari dadanya memancarkan aura tajam seolah ada tombak panjang tersembunyi di balik kain linen tebal. Ketajaman itu tidak terlihat pada pandangan pertama, namun begitu dirinya mengizinkan, kekuatan mematikannya sanggup meledak dalam sekejap. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu tanpa adanya ukuran pasti. Tiba-tiba seberkas cahaya melintas di hadapan Xuan Huang dan berhenti sebelum berubah menjadi sehelai bulu api yang melayang turun. Benda itu membawa pesan dari klan Phoenix, dan di samping Xuan Huang, belasan sosok wanita terbaling kelelahan. Mereka tertidur setelah menguras tenaga mereka dalam ritual yang baru saja selesai. Bulu api itu bergetar halus saat mendekatinya lalu memancarkan jejak kesadaran milik Feng Xi. Melalui bulu itu, Feng Xi menyampaikan bahwa klan Phoenix telah menemukan petunjuk penting mengenai klan Ximing. Feng Xi memberi instruksi agar Xuan Huang segera menuju Laut Mimpi, tempat dirinya sudah pergi terlebih dahulu dan tengah menunggu kedatangan Xuan Huang. Mendengar kabar itu, wajah Xuan Huang seketika berubah menjadi tegang, kesadarannya segera menjernih dan tubuhnya dipenuhi kesigapan seorang pemimpin. Tanpa membuang waktu, Xuan Huang pun segera bangkit dan mengenakan jubahnya. Mandi dulu orang mah. Tubuhnya menjulang tinggi seperti sebuah gunung kecil yang terbangun dari tidurnya. Para naga perempuan yang masih terlelap memiliki kekuatan fisik mengagumkan, namun belum ada yang dapat menandingi ketangguhan tubuh Xuan Huang. Setelah memastikan segalanya, dirinya pun melangkah pergi meninggalkan lautan api. Singkat cerita, setibnya di platform penempaan naga, suasana yang seharusnya diwarnai aktivitas justru tampak hening. Xuan Huang menyadari bahwa Xiao Yan dan Long Yi belum muncul di tempat itu. Ketidakhadiran mereka membuat pikirannya berubah tegang. Ada firasat bahwa sesuatu di luar dugaan sedang terjadi, sebuah pergeseran kecil dalam aliran takdir yang bisa membawa dampak besar pada perjalanan mereka. Xuan Huang hanya dapat menatap jauh ke depan, menyadari bahwa langkah berikutnya tidak boleh meleset. Jalan menuju Laut Mimpi telah menantinya dan bersama dengan hal tersebut ada juga misteri besar yang perlahan mulai terbuka. Pemandangan yang terbentang di hadapan Xuan Huang kembali mengguncang batin Xuan Huang. Di depannya, Xiao Yan menanggung metode penempaan tubuh yang hanya dimiliki oleh klan naga. Satu warisan kuno yang memedatkan api jiwa naga sebagai fondasi kekuatan fisik. Api surgawi yang diwariskan leluhur naga ini bukanlah sesuatu yang dapat ditampung manusia biasa, namun kenyataan di depan matanya memaksa Xuan Huang untuk menerima bahwa batas-batas yang dirinya pahami telah runtuh. Tubuh utama Xiao Yan telah memadatkan 30.000 api jiwa naga, sementara Klot Xiao Yan menampung 60.000 lainnya. Semua itu diperoleh bukan tanpa konsekuensi. Sebab apa yang dikonsumsi Xiao Yan adalah kekuatan yang harus diwariskan dari satu generasi naga ke generasi berikutnya. Xuan Huang pun merasa perih melihatnya sebab masih banyak generasi muda naga yang membutuhkan api jiwa naga untuk menempuh jalan kultivasi. Kekuatan sejati dari satu ras tidak pernah bertumpu pada satu individu, melainkan pada kesinambungan yang tidak terputus. Sementara itu, di sisi lain ketika Xiao Yan menyerap energi terakhir, Xiao Yan pun perlahan membuka matanya. Seketika 30.000 ibu api jiwa naga yang berdiam dalam tubuhnya berubah menjadi cahaya-cahaya halus yang berhamburan seperti kunang-kunang. Gelombang darah dan yang bangkit dari tubuh Xiao Yan mengalir jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Hal ini menandai keberhasilan Xiao Yan dalam penempaan yang nyaris mustahil. Walaupun wujud aslinya belum mencapai alam kuno,
Xiao Yan memahami bahwa setiap peningkatan kekuatan pada tingkat ini adalah rintangan yang luar biasa. Setelah melalui proses ini, kepuasan pada akhirnya segera menggenang dalam diri Xiao Yan. Sementara itu, Xuan Huang kemudian menyodorkan bulu api dan menyampaikan bahwa bulu api itu berisi informasi penting dari klan Phoenix. Xiao Yan pun memeriksa isinya dengan seksama dan pada saat yang bersamaan, 60.000 jiwa api naga dari klon dewa asli Xiao Yan kembali ke alamnya dengan raungan yang membuat seluruh lautan api bergetar. Api jiwa naga yang sempat ditahan sebelumnya meresap kembali melengkapi jumlah 90.000 yang sempat bergolak di sekitar. Sementara itu, di sisi lain, Long Yi diam-diam telah menyerap api jiwa naga dalam jumlah yang tidak bisa dipastikan. Energi yang menumpuk itu membuat tubuh Long Yi bergetar hebat. Ketika Xiao Yan memutuskan bahwa waktunya bagi mereka untuk pergi telah tiba, api jiwa naga dalam tubuh Long Yi meledak seperti gunung yang erupsi. Pada detik itu juga kekuatan fisik luar biasa meledak dari tubuh naga muda itu. Xiao Yan mengenali energi tersebut, meski tidak dapat membandingkannya dengan standar tubuh dewa asli. Xiao Yan mampu menilai tingkatan Long Yi dari derasnya darah dan qi yang memancar. Dalam waktu penempaan yang sangat singkat kekuatan darah dan qi Long Yi telah mencapai tingkat yang setara dengan kultivator dewa asli alam leluhur. Pencapaian ini mustahil bagi Xiao Yan maupun klon dewa asli karena mereka bukanlah naga, namun ruang penempaan ini adalah surga bagi Long Yi. Tubuh fisiknya ditempa hingga menembus batas rasnya sendiri. Seakan tempat itu dibangun khusus untuk melahirkan naga-naga kuat yang dapat bersaing di puncak dunia gunung dan laut. Kesadaran Xiao Yan bahwa kekuatan besar semacam ini kelak akan mengguncang banyak pihak membuatnya semakin berhati-hati. Dirinya memahami bahwa setiap langkah yang diambilnya kini membawa gelombang yang akan mempengaruhi banyak alam. Namun perjalanan harus terus berlanjut sebab dunia tidak akan berhenti menantinya. Bersama Long Yi, Xiao Yan pun melangkah keluar dari dalam lautan api leluhur naga membawa kekuatan baru yang siap mengguncang para janda di masa depan.